Kameranya kenapa nih Arya? Gelap banget. Oh, nggak tahu. Nah, Eh, Device-nya seperti biasa nggak? Apa pakai laptop baru, komputer baru? apa? Ini, kamu pakai komputer atau laptop baru? Apa sama seperti yang minggu lalu? Sama kayak yang minggu lalu. Sama ya, berarti kayaknya pengaturan kameranya itu ada yang dimatikan. Bukan dari zoom-nya loh ya, Hmm, pengaturan kameranya. Gimana, bisa Arya? nggak bisa. Hmm, Nggak bisa ya? Dia gimana ya? Apa mau coba live dulu baru join lagi? oke. Oke, coba live dulu aja. Nanti join lagi. Aku tungguin, nggak ada masalah. Hmm, Masih hitam ya? masih hitam. Ya udah, nggak apa-apa deh kalau gitu ya. Coba besok dicek aja lagi, nggak apa-apa. Daripada ini kita buang-buang waktu. Kalau aku langsung mulai aja gimana? Oke. Ya, nggak apa-apa ya. Ntar aku izin share screen.
Oke, sudah bisa lihat Arya? Udah. Nah ya. Nah ini dari katanya ini nested data structures ya. Jadi nanti ada cabangnya. Nah, maksudnya seperti apa? Nah ini yang akan kita bahas hari ini. Eh, Bentar. Ini minggu lalu aku bahas dictionary. Ingat nggak? Ingat. Ingat ya dictionary. Jadi kita pakainya kurung kurawal. Nah, ini sifatnya dia nanti nested ya. Jadi nanti bisa aja di dalam dictionary ada dictionary lagi. Atau mungkin ada apa? Di dalam di dalam dictionary itu ada list kayak gitu. Jadi dia nested. Ya sama kayak if di dalam if kayak gitu. Nah, oke. To start the training, first show your level of knowledge. Nah, oke, coba kita sambil refresh. Data tipe yang kamu tahu apa aja ini. Nah, oke. Ini udah tahu semua, Arya? Hmm, Udah tahu semua ya? Coba udah. aku tanya. Apa yang membedakan integers sama decimals? Kalau desimal itu koma. Koma. Oke. Ini list dictionaries ya. List itu apa? Terus Bisa dilihat dari example-nya ya. Berarti list itu apa? kalau Ya, gimana Arya? nggak tahu cara ngomong. Oke, jadi gini Arya ya, list itu dia ya variabel, tapi kita bisa isi lebih dari satu nilai ya. Contoh ini ada variabel results. Nah ini kita bisa isi dua angka ya, lebih dari satu. Nah nanti aksesnya pakai index. Aku tanya lagi deh kalau gitu. Indeks di Python itu mulai dari berapa Arya? Nol. Nol, oke betul. Nah, yang berikutnya ini dictionaries ya sambil kita flashback. Itu dia kamus, namanya aja dictionary ya, kamus. Nah, kalau di kamus, kita itu nggak pakai indeks, tapi kita pakai pasangan key sama value. Nah, key-nya ini bisa kita utak-atik tergantung kita mau nama key-nya apa. Nah, oke, ini key-nya num, tapi ini variabel ya. 421 dia value-nya gitu. So, name Perkins gitu. Immutable, ini bisa kita skip aja deh, gak apa-apa. Oke, ini skip aja, dictionary oke. Nah, ya ini ada contoh kode ya, dictionary. Nah, terus ini di baris ketiga nih, I mean ini ya, this one, itu aku ada variable genre. Kita ada input enter a genre. Nah, kalau misal nih Arya, genrenya aku isi fairy tale, nanti akan tampil apa? Nicholas Nickleby. Oke, pintar. Good. Ya, tapi make sure nulisnya exactly same ya. Fairy tale all lowercase gitu karena kita nggak pakai function lower di sini ya jadi semuanya ya itu. Nah, oke. What action can you perform with dictionaries? Nih, determine the length of a dictionary. Berarti kita pakai apa nih, Arya? Pakai length. Len, L-A-N. Get an item from a dictionary using a key. Hmm,
Let's say kayak tadi. Kayak tadi kita pakai books. Ini. Nah, kita pengen nampilin apa tadi? Get an item. Berarti kita pengen nampilin kayak contoh Romeo and Juliet. Gimana caranya? Kita pengen nampilin Romeo and Juliet. Gimana caranya? Pakai 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 books dalam kurung pena. poem ya. Kan kita mau dapetin Romeo and Juliet gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, search for a key in a dictionary. Ini buat mencari kunci ya. Berarti apakah tadi poem in books kayak gitu. Add a key value pair to a dictionary. Masih ingat caranya? eh Pakai Contoh pakai ini aja deh. Ini ya, aku pengen nambah buku apa? eh Apa yang namanya ya? Magician misalnya, Magician, judulnya Harry Potter. pakai books, Mm-mm. terus yang apa ya? Yang apa ya? Ya enggak ya? Yang kayak gitu. Kerungsiko. Ya kurang siku. Kerungsiko. Terus dalamnya? Isinya magician Heeh. Terus? sama dengan Mm-mm. Harry Potter. Oke, good. Delete a key. Menghapus. Katakanlah aku pengen menghapus fairy tale. Caranya gimana? Cara pakai dia Pakai del. Terus? pedal book Books. Habis itu? kurang ego Mm-mm. fairy tale. Oke, good. Paham. Ya, sip. Nah, nested data structures. Oke, kita mulai. Nah, jadi seperti ini gambarannya ya. Ini yang versi standar, standar ya. Ini list. Jadi kita punya staff, isinya ada dua item. Ini apa ini? Oke. Nah, ini contoh yang agak nested dikit. Jadi ini karena kita pakai kurung siku, berarti ini namanya list. Nah, di dalam list itu kita punya dictionary. Ya, jadi kita punya dua dictionary di sini, ya. Indeks pertama, indeks kedua. Nah, berikutnya ini kita malah punya list di dalam list, gitu ya. Ini indeks ke satu, indeks kedua, indeks nol, indeks satu, ya. Indeks satu di sini isinya list lagi, ya gitu. Nah, ini lebih complicated lagi. Jadi kita punya list di dalam dictionary, di dalam list lagi. Nah, Kak, kenapa seperti itu? Nah, tergantung kebutuhan sebenarnya ya. Nah, sometimes bisa aja kita butuh yang seperti ini. Datanya apa sih? Kayak complicated gitu. Nah, ada contoh lagi seperti ini. Jadi, nah ini aku punya variable staff. Itu isinya ada dua. Nah, itu sebenarnya dictionary di dalam dictionary lagi. Gitu. Nah, Jones ini dia punya key experience 3, value position programmer. Ini juga Swift. Punya apa sih namanya key experience 2, posisinya manager gitu ya. Kalau dilihat emang lumayan complicated ya, lumayan bingung, tapi nggak apa-apa, nanti coba ya
Kita coba. Nah, seperti ini. Nah, nah, terus cara aksesnya gimana nih? Nah, ini ada contoh. Ini kelihatan nggak ada apa kekecilan segini? Kelihatan. Kelihatan ya? Nah, jadi ini ada contoh pemanggilan. Kalau kita pengen manggil 3D designer yang ini, nah kita manggilnya harus bertahap. Dari designers, nanti masuk ke Jones, nah, nanti baru masuk ke profile. Nah, gitu. Jadi dia bertahap. Kalau kita pengen nampilin NFS Minecraft yang ini, ya sama. Kita harus bertahap dari designers, nanti masuk ke Swift, masuk ke portfolio. Gitu ya. Tapi tetap meskipun kita pakai list, pakai dictionary atau pakai apapun itu, kalau mau manggil tetap aja kita pakai kurung siku untuk pemanggilan ya. Jadi yang dimaksud kurung kurawal, kurung yang curly braces seperti ini itu tuh berlaku kalau pas bikin dictionary gitu ya. Aku lanjut lagi. Nah, oke. Udah, ini kita langsung aja ya, biar nanti waktu Arya praktek bisa lebih lama, ya kan, nyelesain soalnya lebih banyak. Jadi aku langsung aja stop share, silakan Arya share screen aja, gak apa-apa. Tip, ya maybe Arya butuh bantuan. Aku spill clue-nya itu jawabannya ada tiga, Arya. Ada tiga jawaban benar. Jawabannya ada tiga. Yang baris kedua sama yang kelima sudah betul. Yang baris pertama aja yang salah.
Benar. Ini opsinya kenapa jadi keganti ya? Diacak ya. Oke, berarti yang pertama itu yang paling atas itu benar. Terus dictionary keys can only be immutable. Nah, berarti nomor dua. Oke, terus a list can contain objects. Nah, itu berarti yang nomor tiga. Nah, oke, yuk answer. Loh, object of any data type. Number dictionaries key can be only keys can only be immutable objects, number, string, and booleans. Dictionaries contain key value pairs. List can be dictionary value. Oke, nah seperti itu. Tip lanjut. Dicoba dulu 3 menitan, nanti aku sambil bantu kasih arahan.
Nah, oke. Tapi sebenarnya dia itu nggak pakai input data area ya. Datanya sudah ada di test results. Itu berarti kamu tinggal print aja. Nah, printnya itu sudah ada di baris 10 sama 15. Jadi kamu nggak perlu bikin baris 6. Itu bisa kamu hapus. Nah, itu tuh di test results yang baris satu, itu kan dia list di dalam list. Nah, ada dua item di dalam list itu. Cuma nggak ada pemisahnya. Ya, antara baris 2 sama 3, pemisahnya apa? Itu kan list di dalam list ya. Nah, sebenarnya test result itu dia isinya ada dua item. Nah, masing-masing item isinya ada 5 item. Dan itu dipisahkan pakai koma. Nah, coba sekarang baris 2. Paling kanan, Arya tambah koma. Nah, sip. Nah, sekarang yang baris 7. Nah, itu ada test results, terus ada kurung siku. Nah, itu berarti kan harus dikasih indeks. Kalau before berarti yang pertama, indeks pertama nulisnya berarti pakai angka 0. Yang 12 gimana? Hmm. Oke, terus lagi average result before, average dibagi. Nah, cara ngitung rata-rata Arya. Ngitung rata-rata berarti kan dijumlah semua, dibagi banyak data. Betul nggak? Jadi ini dijumlahin semua, ya kan? Dijumlah, jumlah, 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 dibagi banyaknya data. Ya kan? Ini udah dijumlah semua, masuk average, dibagi banyaknya data. Banyaknya data berarti pakai rumus banyak item di list berarti pakai rumus Hmm. len ya. Nih, jadi test results 0 ini Arya bungkus pakai len, LEN. Untuk yang test result ini dibungkus aja, dibungkus pakai len, LEN aja, LEN. Nah, dibungkus. Mm. Nah, berarti bawahnya juga sama. Oke, mulai. Oke, itu coba di revise biar kutipnya sama. Oke, sip, lanjut. Nah, ini tinggal nampilin heads of departments, Smith Robinson, Department Project Managers, Jones, Swift. Ya, tadi cara nampilin item harus dipanggil per levelnya. Dipanggil tiap levelnya satu-satu.
Bingung. Oke, ini dulu aja deh. Ini tampilin dulu judulnya. Oke, sudah ya. Nah, sekarang nih. Oke, coba buka meeting chat. Itu ada clue buat bantu kamu. Meeting chat. Jadi kita manggilnya per levelnya. Dari lapisan keluar. Departments, nanti apa, nanti apa, nanti apa, kayak gitu. Coba dicari tahu Smith itu posisinya di mana, Robinson posisinya di mana, kayak gitu. Nanti baru di print. Bisa Arya apa bingung? Masih nggak ngerti. Masih gak ngerti. Oke, Arya buka gambar yang aku share. Udah. Udah ya. Nah, itu. Coba Arya lihat yang dua baris dari bawah. Dari foto yang aku kirim. Itu kalau mau nampilin 3D designer, nah, kita harus manggil per level dikit-dikit. Nah, cara menuju 3D designer gimana? Nah, designers, terus masuk ke punya Jones, terus masuk ke profile. Nah, baru deh ketemu 3D designer. Nah, terus kalau mau nampilin NFS Minecraft, nah, kita akses pelan-pelan. Berarti dari designers, masuk ke Swift, masuk ke portfolio. Gitu. Nah, berarti Arya tinggal nampilin ini Smith. Nah, Smith posisinya di mana? Oh, ada di sini. Berarti panggil aja satu-satu dari sales, apa department, sales, head, gitu ya. Kalau mau nampilin Robinson, berarti department, development, head, gitu. Kalau nampilin berarti pakai print ya. Kalau mau nampilin berarti pakai print. Lawan aja dulu ke Bapak.
Batman, sales, terus kamu nampilin Smith berarti habis sales kita masuk ke mana? Head. Nah, kayak gitu. Tapi itu belum tampil ya. Kalau mau tampil berarti kita pakai print seperti biasa. Terus jangan lupa ini ada stripnya. Jadi nanti pas ngeprint kasih strip baru tampilin itu. Smith. Robinson ada di mana? Kan habis Smith itu Robinson. Di sales manager yakin yang baris 15. Kita mau nampilin Robinson. Nah, coba cek Robinson posisinya ada di mana. Oke. Sampai situ berarti sebenarnya belum tampil. Kalau mau menampilkan berarti pakai di bawahnya aja berarti di print. Nggak harus di sebelahnya. Dan itu kodenya di bawahnya. Di sini area di bawahnya ya. Di bawahnya di print biasa, di print biasa. Di print ya, ya udah ini pindah aja ke bawah. Saya kan sama kayak ngeprint biasa. Kasih penghubung. Mm-mm.
Oke. Nah, tinggal dirapiin aja. Ada yang kurang nggak? Hmm. Nasib lanjut. Run and study the program. Oke, coba dibikin dulu aja pelan-pelan ya, nggak usah buru-buru. Itu coba Arya bikin dictionary-nya dulu ya. Di hints-nya ada kok, di hints, di bantuan bawah. Nah, itu nomor satu coba. Ini nomor satu. Nah, itu itemnya coba dibuat dulu di dictionary. Kalau bingung bisa lihat screenshot aku yang tadi, nested dictionary. Jadi dia ngisinya bercabang. Onboarding O-nya harus gede. Hmm, action number. Berarti kalau nggak satu, dua. Name of training sessionnya ngisi sesuai tadi di tipsnya, di hintnya. Kan tadi di bantuannya ada itu kan slide buat ngisi. Nah, itu. Bingung nggak? Ya. Hmm, ini ya, aku bantu bikin dictionary-nya deh kalau bingung. Nih. Nah, jadi dia diisi bertahap. Kurung kurawal, di dalam kurung kurawal ada kurung kurawal lagi. Nanti baru di bagian topik kita pakai kurung siko.
Fashion aging Jessica S. Topics leadership computer skills. See? Oke. Nah, sekarang tambahin kode ini di bawahnya Arya ya. Ini aku bantuin deh, gak apa-apa. Nih, silakan tambahin di bawahnya berarti setelah baris 12 ya. Actionnya ketinggalan. If action yang dua, title. Good. Lanjut.
Hmm. Action yang kedua itu mundur ya 20. Baris 20 sampai 28 itu mundur Arya. Baris 20 sampai paruh bawah itu harusnya mundur. Oke, kita coba mulai. Bed input. Hmm, itu baris 4 kamu lupa kasih koma. Baris 4 paling ujung lupa kasih koma. Oke, yuk mulai lagi. Hmm, hmm. Person in charge. P-nya kecil. In charge dipisah. In space charge. Ya gimana bisa? Kalau di off. Oke, sip. Ya sampai sini aja Arya ya. Cukup membagongkan ya. 4 lesson tapi bikin bingung. Oke, aku izin stop share karena waktu kita juga udah habis ya. Oke, jadi terima kasih Arya untuk hari ini. Kita ketemu lagi sama hari Minggu jam 8, tapi pastiin kameranya aktif ya Arya ya. Coba nanti habis ini dicek besok pagi problemnya di mana. Ya gitu aja Arya. Aku ucapin selamat istirahat ya untuk hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Dadah Arya. Udah, udah.